berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah Damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Semoga Tuhan memberkati kita dengan kesehatan, dengan perlindungan dan cinta yang berlimpah dalam hidup kita. Saudara-saudari, hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Dan hari ini kita kembali akan merenungkan Injil Markus bab 11 ayat 27 sampai 33. Saya mengundang kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Markus. Beberapa waktu sesudah mengusir para pedagang dari halaman Bait Allah, Yesus dan murid-muridnya tiba kembali di Yerusalem. Ketika Yesus sedang berjalan-jalan di halaman Bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan kaum tua-tua. Mereka bertanya kepada Yesus, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Yesus menjawab mereka, "Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepada kalian. Jawablah aku. Dan aku akan mengatakan, dengan kuasa mana kulakukan hal-hal itu? Pembaptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Jawablah." Mereka memperbincangkannya seraya berkata, "Jikalau kita katakan dari Allah, Ia akan berkata, 'Kalau begitu mengapa kalian tidak percaya kepadanya?' Tapi masakan kita katakan dari manusia?" Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Maka mereka menjawab kepada Yesus, "Kami tidak tahu." Maka kata Yesus kepada mereka, "Jikalau demikian, aku pun tak akan mengatakan kepada kalian, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, hari ini kembali kita melihat bagaimana Yesus di halaman Bait Allah yang berjumpa dengan ahli Taurat, imam-imam kepala, dan para kaum penatua. Dan mereka ingin mencari sesuatu dari Yesus, yaitu mereka sesungguhnya memberikan satu pertanyaan kepada Yesus, tapi untuk mencoba Yesus. Mereka ingin mencari alasan supaya ada jawaban yang akan menjebak Yesus sehingga mereka bisa dapat menangkap Yesus, ya. Tapi ya Yesus tahu apa yang mereka inginkan. Yesus tahu apa yang sesungguhnya yang menjadi motivasi mereka. Sesungguhnya apa yang terjadi di sini, ya, para imam-imam kepala tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh Yesus kepada para pedagang, ya. Mereka berpikir siapakah dia? Siapakah dia? Maka mereka menjawab, mereka berkata, "Dengan kuasa apakah?" Oke. Pertama, kita harus melihat bahwa kebenaran itu mutlak. Dan dalam diri Yesus, Ia mau menunjukkan kita bagaimana kebenaran yang sesungguhnya, yaitu kebenaran ilahi. Karena kebenaran ilahi itu adalah kebenaran yang membawa orang kepada sukacita, kepada kemerdekaan. Kebenaran selalu membawa orang kepada satu dorongan iman yang membuat orang semakin mengenal dan mencintai sesama. Yesus hari ini sangat marah ketika para pedagang
itu melakukan hal-hal yang tidak pantas kepada para peziarah, ya, menjual hewan korban dengan mahal, menghargai, memberikan sertifikat halal sangat mahal. Ini adalah penipuan, ini adalah pencurian, ini adalah perampokan, ini adalah suatu monopoli yang dimana orang ingin memeras orang lain, dan ini sangat tidak adil. Dan Yesus sangat melawan hal-hal ini. Tetapi sikap orang-orang Farisi, memang kepala ahli Taurat, itu berbeda. Nah, kenapa? Mereka tidak mengakui siapakah Yesus. Kalau mereka tidak menerima Yesus, bagaimana mereka bisa melihat keilahian dalam diri Allah itu? Ya. Di sini kita akan bisa melihat gambaran bahwa mereka, ahli-ahli Taurat, memang kepala, itu menutup mata hati mereka kepada kebenaran, yang akhirnya mereka sendiri tidak bisa melihat kebenaran itu. Ya, mereka sendiri tidak bisa melihat kebenaran itu. Demikian pun dalam kehidupan kita, saudara-saudari. Jika kita menutup diri kepada kebenaran, maka kita yang ada dalam pikiran kita adalah negative thinking. Kita selalu melihat orang lain dalam kacamata negatif. Kita akan melihat para pengikut Kristus sebagai orang-orang jahat. Kenapa? Mereka tidak punya pemahaman, tidak mau belajar, tidak mau mengenal siapakah Allah itu, siapakah Yesus itu. Yang akhirnya ada tuduhan membabi buta seolah-olah percaya kepada Tuhan adalah satu kesalahan. Oleh karena itu, saudara-saudari, apa yang dibutuhkan di sini? Iman yang benar adalah iman yang betul-benar mengalami dan mau belajar tentang kehidupan seseorang, itu sebagai kehidupan Kristus. Jangan mudah terpengaruh oleh pembicaraan-pembicaraan yang buruk atau ada provokasi-provokasi. Tetapi kita sendiri harus mencari tahu bagaimana iman seseorang, bagaimana ajaran seseorang teristimewa, bagaimana ajaran Kristus. Kita pun jangan hanya percaya kepada Kristus dengan menerima pembaptisan lalu setelah itu pergi, nggak tahu mau buat apa. Tetapi tidak punya keterlibatan aktif ya di dalam kehidupan iman, dalam kehidupan menggereja. Ya akhirnya apa? Kita mengenal Kristus setengah-setengah, kita mengenal ajaran gereja setengah-setengah, kita tidak mengerti tentang iman kita. Lalu kita mudah goyah, mudah rapuh. Saudara-saudari, ini hal yang penting dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa mengenal Kristus dan kebenarannya, mengenal Kristus dan keilahiannya, maka kita harus belajar. Kita harus tahu iman kita. Kita harus tahu apa yang harus kita lakukan untuk mengembangkan dan menumbuhkan pertumbuhan iman kita. Agar kita tidak salah menilai, agar kita tidak salah dalam memahami iman kita itu sendiri. Oleh karena itu, semoga kasih karunia Allah hari ini membuka mata hati kita dengan terang rohnya, agar kita semua mampu mengenal Allah secara benar. Ya. Seperti Maria, Bunda Gereja, Bunda Yesus, yang membuka dirinya kepada kehendak Allah, dan ia mau membiarkan kebenaran Allah membimbing dan menuntunnya, dan membuat dia semakin percaya kepada kehendak Allah yang ilahi itu. Mari kita juga mau seperti Maria, teruslah belajar dan berjalan bersama Kristus, agar kita bisa mengetahui apa sih dan mengapa Kristus membawa kita bersama kita, bergandengan tangan bersama kita menuju ke surga. Sebab ia ingin agar kita hidup bahagia, sukacita di dalam Allah itu sendiri. Tuhan memberkati kita dengan segala berkat rohaninya dari surga. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.